الحمد لله الملك الديان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه والتابعين على مدى الزمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له منزه عن الجسمية والجهاد الزمان والمكان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. معاشر المسلمين رحمكم الله, suatu hari seorang anak bertanya kepada ayahnya, kenapa kita harus berpuasa? Dengan lembut ayah menjawab, puasa Ramadan hukumnya wajib bagi kaum muslimin. Kewajiban puasa Ramadan telah tetap dengan dalil Al-Quran, hadis dan ijma'. Allah berfirman, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Karena itu barang siapa di antara kalian yang mampu bulan Ramadan, maka berpuasa. Rasul juga pernah bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti, wa shaumi Ramadan." Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, membayar zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Karenanya anakku, barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dia telah mendustakan agama dan melepaskan diri dari agama yang mulia ini, kecuali apabila ia baru masuk Islam atau seperti orang yang tumbuh hidup di daerah yang jauh dari kaum muslimin dan belum pernah mendengar sama sekali hukum bagi puasa Ramadan. Anakku, sang ayah melanjutkan, puasa Ramadan diwajibkan atas setiap muslim yang mukallaf, baligh dan berakal. Tidak sah dilakukan oleh perempuan yang haid dan nifas, dan diwajibkan bagi keduanya mengqadha. Boleh bagi musafir untuk tidak berpuasa Ramadan dengan syarat-syarat tertentu, meskipun tidak terasa berat baginya berpuasa. Dibolehkan juga untuk tidak berpuasa bagi orang yang sakit, yang ada harapan sembuh, tapi dia merasa berat berpuasa dengan rasa berat dan tidak tertahankan, dan wajib baginya mengqadha. Lalu anaknya kembali bertanya, siapa lagi yang boleh tidak berpuasa ya? Perempuan hamil dan menyusui yang tidak berpuasa karena mengkhawatirkan janinnya, mengkhawatirkan gugurnya janin, atau khawatir jika puasa maka air susunya berkurang sehingga membahayakan bayi, maka keduanya diwajibkan mengqadha dan membayar fidyah dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, keduanya tidak diwajibkan fidyah. Adapun jika keduanya mengkhawatirkan kondisi dirinya, bukan kondisi janin atau bayinya, maka hanya diwajibkan mengqadha. Lalu bagaimana kakek? Ayahnya menjawab, orang yang tidak kuat puasa disebabkan usianya yang telah rendah atau sakit menahun yang tidak ada harapan sembuh, maka wajib baginya mengeluarkan fidyah. Fidyah adalah ukuran 1 mud, kurang lebih 7 ons beras, yakni 1 cakupan 2 telapak tangan, ukuran sedang dari makanan pokok daerah setempat. Dalam mazhab Hanafi, orang tua unta yang tidak mampu berpuasa dibolehkan dikeluarkan fidyah berupa nominal uang senilai makanan siang dan makanan malam
yang mengenyangkan untuk setiap hari yang ditinggalkan puasanya. Dalam mazhab Hanafi pula, sah jika fidyah itu dibayarkan di awal bulan itu untuk 1 bulan ke depan, atau diakhirkan pembayarannya di akhir bulan untuk 1 bulan yang telah lewat. Hadirin, hal seperti itu tidak dilakukan oleh banyak kalangan pada masa sekarang adalah sesuai dengan pendapat Abu Hanifah atau mazhab Hanafi ini. Perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah rahmat dan menjadi keluasan dan kelonggaran bagi umat Islam menjalankan syariat ini. Hadirin rahimakumullah, sang anak kemudian kembali bertanya, apa yang harus ada dalam puasa, wahai ayah? Dengan sabar ayahnya menjawab, anakku, puasa memiliki 2 rukun. Pertama, niat. Tempatnya adalah hati, karenanya tidak disyaratkan untuk diucapkan dengan lisan. Niat diwajibkan pada setiap hari bulan Ramadan, karena setiap hari adalah ibadah tersendiri, seperti halnya 2 sholat yang dipisah dan diselah dengan salam. Dalam puasa wajib disyaratkan tabjid dan takyin dalam niat. Tabjid adalah menjatuhkan niat di malam hari, yaitu waktu antara maghrib sampai terbitnya fajar. Sedangkan takyin adalah menentukan apakah puasa yang dilakukan adalah puasa Ramadan, puasa nazar, atau kafarat misalnya. Barang siapa yang tidak berniat puasa Ramadan di malam hari sampai masuk waktu sholat subuh, maka ia tidak boleh makan minum dan melakukan seluruh hal yang membatalkan puasa sampai tiba waktu maghrib, dan wajib baginya memotongnya. Hal ini terdapat dalam pendapat mazhab Syafi'i. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, bagi orang yang belum niat puasa Ramadan di malam hari, sah baginya berniat setelah terbitnya fajar dan sebelum pertengahan hari selama ia belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan dan minum. Sementara dalam mazhab Maliki, niat puasa Ramadan cukup dilakukan di malam pertama bulan Ramadan untuk 1 bulan sebelumnya. Lalu yang kedua adalah menahan diri dari seluruh perkara yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Di antara hal yang membatalkan puasa adalah setiap benda yang masuk ke rongga badan melalui lubang yang terbuka. Lubang-lubang di badan yang dikategorikan terbuka adalah hidung, mulut, kubur, dubur, dan telinga. Mata tidak termasuk, karenanya tidak batal puasa seseorang yang meneteskan cairan di matanya. Begitu juga tidak batal seseorang yang tidur sepanjang hari. Tidak batal puasa seseorang yang makan atau minum dalam keadaan lupa, dan seseorang yang memasukkan obat ke tubuhnya melalui lubang yang tidak terbuka, seperti suntik di otak atau kurang kulit. Sedangkan menunjukkan obat melalui lubang kelamin atau lubang dubur, maka hal itu membatalkan puasa. Oh, begitu ya, Umar sang anak. Kalau muntah bagaimana ya? Tanyanya kembali. Batal seseorang yang berpuasa muntah dengan sengaja, yaitu seseorang yang ingin memuntahkan apa yang ada di perutnya dengan memasukkan jarinya atau bulu ayam ke dekat tenggorokan. Adapun seseorang yang muntah dengan tidak sengaja, maka puasanya tidak batal dengan syarat ia tidak menelan kembali air muntahnya yang bercampur dengan muntahan. Tidak batal puasa seseorang yang menelan muntahnya yang murni, tidak bercampur dengan apapun, selama air muntah masih ada di dalam mulut. Sedangkan apabila muntah bercampur dengan darah atau bercampur dengan sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulut lalu ditelan, maka itu membatalkan puasa. Batal puasa juga seseorang yang dengan sengaja menelan kembali dahak yang telah melewati makhluk berhak, artinya telah sampai ke dalam mulut. Adapun jika belum melewati makhluk lalu ditelan kembali, maka tidak membatalkan puasa. Hadirin rahimakumullah, demikianlah dialog antara anak dan ayahnya berakhir. Berakhir pula khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua.
semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum billahi ta'ala. Innahu huwas sami'ul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah. اتقوا الله العظيم واعلموا ان الله امركم بامر عظيم. امركم بالصلاه والسلام على نبيه الكريم، فقال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم ادفع عنا البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفه والشديد المتنوعا ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصه وبلدان المسلمين عامه انك على كل شيء قدير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.